Shalom. Apa kabar semuanya? Puji nama Tuhan, kita kembali lagi, kita jumpa lagi di saat ini. Kita akan ibadah. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan, kita katakan tidak pernah terlambat pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau begitu baik dalam hidup kami. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Setelah rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikan. Yesus perhatikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap, takkan pernah terlelap. Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kita ulang dari awal. Tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Setelah rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Tak pernah lelap, takkan pernah terlelap. Kau menjagaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap. Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pertolongan-Mu tak pernah terlambat untuk setiap kami apa yang baik. Saat ini Tuhan, kami telah memulai ibadah kami. Tuhan tolong semua kami, beri kami kekuatan, semangat, terlebih-lebih buat adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan yang beribadah saat ini. Yang Roh Kudus-Mu yang terus memberikan mereka semangat, sukacita Tuhan dalam mengikuti ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ibadah kami ini di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan berdiri, kita katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik dalam setiap hidup kami. Haleluya. Dengan hati bersyukur kami datang ke hadirat Tuhan. Dengan
hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa puja bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajahku bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa puja bagi-Mu Yesus. Mengangkat wajah-Mu bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Firman-Mu, haleluya. Firman-Mu Tuhan, tetap bagi kakiku jadimu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan ombak di dalam-Mu Tuhan, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan ombak di dalam-Mu Tuhan, bukan ombak di dalam-Mu Tuhan, bukan ombak di dalam-Mu Tuhan. Di nama Tuhan kita telah bergirang dan memuji Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, Kau hiasi kehidupan hanya dengan kemurahan Tuhan bisa berada saat ini. Terima kasih Bapak yang terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
Tuhanmu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, ramah baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, ramah baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, ramah baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, ramah baik bagiku. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami ada sampai dengan saat ini itu semua karena kami Bapak. Bapak, kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan tidaklah saatnya kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar apa yang disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan sendiri. Bapak, terima kasih, kami menyerahkan jawab pemberitaan firman ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam adik-adik sekolah minggu, kelas tunas remaja dan kelas pelajar. Apa kabar semuanya? Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan menolong setiap adik-adik kelas tunas remaja semua. Amin. Nah, hari ini adik-adik, firman Tuhan yang kami bagikan bagi adik-adik semua, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Amin. Tema hari ini yang kami bagikan yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, jadi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan manusia dan menetapkan mereka di Taman Eden. Ya, pada hari yang ke-6 setelah Tuhan menciptakan segala yang ada, mulai di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Nah, setelah Tuhan menciptakan semuanya, Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Berkuasa, memelihara, merawat semuanya. Jadi Tuhan menciptakan mereka, manusia, dan menempatkan di taman di Eden. Tuhan menyatakan, memberikan perintah kepada mereka, semua yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan, terkecuali ada buah tentang pengetahuan baik dan yang jahat, jangan boleh kamu makan. Ketika kamu makan, situ mata kamu akan terbuka atau kamu mati. Nah, tetapi anak-anak yang terkasih, bahwa ketika Hawa melihat bahwa ditipu oleh ular. Nah, seperti di ayat yang ke-1 bahwa adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, jadi ular digambarkan bahwa sebagai iblis yang cerdik, yang selalu mau menjatuhkan kita anak-anak Tuhan. Dia menyatakan kepada perempuan itu, tentu pula Allah berfirman bahwa semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, jadi selanjutnya di situ bahwa perempuan itu melihat bahwa buah itu sangat menarik hati, sehingga karena mengandung arti yang sangat luar biasa, sehingga dia mengambil dan dia memakan. Setelah itu dia memakan, dia memberikan kepada suaminya, yaitu Adam. Nah, mulai daripada saat itu
mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, adik-adik, mereka baru sadar. Ketika mereka makan buah itu, mata mereka mulai terbuka dan mereka mulai telanjang. Seperti di ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan bahwa maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat sawar. Nah, jadi dari ayat ini anak-anak bahwa mereka ketika mereka makan buah itu, mata mereka terbuka atau mereka telanjang atau mereka sudah melakukan kesalahan yang besar sekali. Namun mereka mempunyai usaha sendiri untuk menutupi setiap kesalahan-kesalahan mereka. Namun kita melihat anak-anak bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka sehingga Tuhan datang kepada mereka dan Tuhan mengatakan bahwa siapa yang mengatakan bahwa engkau telanjang, ya. Kalau di ayat yang ke-21 firman Tuhan mengatakan bahwa dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Artinya di sini bahwa Allah itu sangat mengasihi mereka. Kita lihat dari ayat 21 ini anak-anak bahwa gambaran Tuhan mengasihi umat manusia. Gambaran Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini untuk menebus atau mengasihi umat manusia, untuk menebus dosa-dosa mereka dari pelanggaran-pelanggaran mereka. Untuk itu di Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah menurunkan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Nah, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Ya, seperti di dalam kitab Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-21, yaitu Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, untuk itu dari cerita firman Tuhan yang kami bagikan bagi adik-adik semua, ada 3 hal yang harus kita mau belajar dari cerita ini. Yang pertama yaitu mari kita mau taat kepada perintah Tuhan. Seperti Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk menjaga dan merawat semua yang ada di dalam taman ini. Tetapi mereka karena ketidaktaatan mereka jatuh ke dalam dosa. Mari kita mau sebagai anak-anak kelas tunas remaja, kita mau belajar taat. Amin. Yang kedua yaitu mari kita mau belajar mengasihi Tuhan dan sesama. Kenapa? Kita melihat contoh bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan datang kepada mereka dan membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi setiap kesalahan mereka. Untuk itu sangat penting kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang ketiga, yang terakhir yaitu mari kita mau belajar mengampuni. Contohnya seperti Tuhan yang datang sebagai manusia untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita. Amin. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk terus mengampuni. Seperti di ayat yang kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, jika kita mengampuni kesalahan orang, maka kesalahan kita juga akan diampuni. Amin. Jadi demikianlah renungan kita atau firman Tuhan yang kami bagikan bagi adik-adik kelas tunas remaja. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Katakan doa Bapa kami 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur ibadah kita tunas remaja dan pelajar sudah selesai, dan jangan lupa kita akan ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.